itu apa tuh namanya, perencanaan SDM dulu. Assalamualaikum dulu. Iya tahu aku, kalau itu udah saya kasih tahu perencanaan SDM dulu itu. Coba kau rekam. Iya saya rekam lagi, potong deh. Jadi kita langsung ke ini deh, ke edit pak ya. Ya, sama-sama ngirim. Kau langsung ngirim aku. Acak itu nanti kirim men. Kau kirim aku dulu. Sama-sama ngedit juga. Jalan ya, videonya. Oke, jalan videonya. Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ekonomi bersama saya Agus Trisanjaya dan Muhammad Rafi. silakan dilihat, ada kamera dulu. Oke, kami dari Universitas Trinity Palembang ingin membahas atau membicarakan soal-soal ekonomi, tentang ekonomi perencanaan sumber daya manusia. Gitu. Nah, jadi kita akan tanya-tanya sama si Rafi ini yang ditugaskan untuk membuat podcast pada mata kuliah ini. Nah, yang pertama-tama yang ingin kita tanyakan terlebih dahulu, perencanaan sumber daya manusia. Itu kalau perencanaan berarti kan rencana gitu. Sebelum kita membuat struktur sumber daya manusia itu pasti ada perencanaannya terlebih dahulu kan, seperti itu kan. Nah, coba menurut Anda gimana tuh perencanaan yang baik atau yang sudah Anda pelajari? Meliputi apa saja itu? Meliputi ya. Empat aspek. Biasanya perencanaan seperti itu kan, pengelolaan, mau meliputi rekrutmen, analisis, latihan, apa ya, pengembangan karir. Ya. Jadi sumber daya manusia itu, perencanaan sumber daya manusia itu kan lebih ke kayak orang. Ini fokus kita tuh di situ SDM, sumber daya manusianya. Jadi ada orang-orangnya yang terlibat dalam satu organisasi atau perusahaan seperti itu kan. Nah, jadi fokus kita seperti rekrutmen itu sendiri itu kan soft skill, mulai dari soft skillnya yang kita cari kan. Terus ada beberapa tahapan di situ kan dalam rekrutmen itu, seperti wawancara, pengumpulan datanya, persyaratannya itu untuk memenuhi kan. Nah, jadi kalau menurut saudara Rapi sendiri nih, dalam rekrutmen itu tahapan apa saja tuh yang bagus tuh jika Anda atau disuruh menjadi rekrutmen penerima gitu? Apa saja tuh? Seandainya ini Anda ada perusahaan gitu kan. Nah, jadi karyawan atau seperti apa yang masuk kriteria menurut Anda untuk pengembangan perusahaan Anda? Kriterianya. Jadi tentang rekrutmen ya. Tentang rekrutmen ya. Ini yang rekrutmen terbuka apa tertutup? Biasanya kalau yang seperti ini yang umum, yang pertanyaan-pertanyaan umum seperti itu kan, atau syarat-syarat umum seperti itu. Sebenarnya rekrutmen itu ada dua aspek, dibagi dengan tertutup sama terbuka. Bang? Kalau yang tertutup kelebihannya meningkatkan semangat kerja, sama dengan mendorong pengembangan diri. Diri itu ya, karyawan kerjasama gitu. Kalau rekrutmen terbuka kelebihannya membawa ide dan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan. Kedua, sama dengan cocok untuk perusahaan yang berkembang. Jadi kalau yang terbuka kan orang-orang baru, ide baru. Kalau tertutup kan kekurangannya cuma kandidatnya yang memiliki kompetensi yang gitu-gitu aja. Yang kedua, pada posisi pekerjaannya terlalu relatif, jadi terlalu flat gitu kan. Metode ini sulit mendapatkan
karyawan yang sesuai dalam kehendak perusahaan itu itu apa rekrutmen tertutup. Kalau untuk kekurangan, kalau kekurangan rekrutmen terbuka ya memerlukan sebuah iklan lapangan pekerjaan. Kalau terbuka menurunnya semangat kerja karyawan, karena kalau terbuka itu orang-orang baru kan, orang baru jadi apa pekerjaannya mau diajari dulu. Dalam beberapa kandidat tertentu, maksudnya itu seperti rekrutmen itu atau pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, perlu nggak sih adanya kayak semacam nilai-nilai seperti itu, maksud aku untuk menjadi prasyarat yang mutlak seperti itu kalau menurut Anda sendiri? Nilai rekrutmen misalkan seperti dalam tes beberapa tahapan tes seperti itu kan, sebenarnya perlu ada tes wawancara, tes tentang akademik, karena dari situ ya sebelum interview juga harus tahu ya. Apakah masuk kriteria atau enggak seperti itu. Pengembangan sumber daya manusia dalam jurusan ini atau konsentrasi ini, di mata kuliah yang ini apa saja maksud saya yang Anda dapatkan selama belajar mengenai sumber daya perencanaan sumber daya manusia dalam mengambil mata kuliah ini kan selama 1 semester itu? Terutama tentang SDM ya. Karena SDM itu perlu, SDM itu untuk ya, mencakup lingkungan kerja, ada perlu pastinya ya, karena kalau SDM-nya bagus, SDM-nya sesuai, lapangan pekerjaan juga meningkat, jadi para pembuka lapangan kerja juga meningkat. Kalau SDM-nya turun ya enggak ini. Tapi kan banyak nih sekarang atau fenomena yang di luar itu sering terjadi itu, orang bekerja tidak sesuai pada porsinya atau tidak sesuai dengan skill yang dia punya. Semacam misalkan orang teknik bekerjanya di perbankan, atau mungkin orang yang mengambil ekonomi tapi bekerja di lapangan seperti itu. Nah, menurut Anda tentang perencanaan sumber daya manusia ini sendiri, apakah itu kurang efektif atau memang dari rekrutmennya itu yang bermasalah kalau menurut sudut pandang Anda itu? Sebenarnya tentang orang yang tidak bekerja tidak pada posisinya seperti itu. Sebenarnya kalau tentang jurusannya beda, bisa ada lowongannya nih, misalnya contoh akuntansi, dia jurusan teknik sebenarnya. Ya mau gimana ya, kalau SDM-nya yang terpenting, kalau ada pribadi itu yang kelebihan ya nggak apa-apa, jangan sampai yang apa ya, jangan sampai kalaupun itu dia diterima nggak bisa apa-apa, itu cuma ya berarti anda setuju atau tetap istilahnya tuh tidak menjadi satu masalah apabila misalkan orang bekerja tidak pada porsinya, misalkan anak. Setuju aja sih, karena jurusan itu tidak memungkinkan untuk stuck pada sesuai jurusan, bisa ke teknik, ke bank, karena memang seperti ini dasar-dasar mengapa orang itu tidak bekerja pada porsinya. Seperti macam perbankan, kita sebagai orang ekonomi biasanya kan kita kan menjurusnya ke perbankan, administrasi atau tata kelola perkantoran. Tapi tetap jika perbankan itu ingin mengalokasikan dananya ke sebuah perumahan,
orang ekonomi itu tidak bisa cukup di orang ekonomi saja. Kita butuh orang teknik sipil untuk tahu bangunan itu. Kita juga butuh orang-orang teknik elektro untuk perencanaan listrik segala macam. Nah seperti itu. Nah itulah mengapa sebenarnya tetap bisa sebenarnya. Karena pada dasarnya juga dia belajar dari pengalaman pribadi. Kan belajar dari dasarnya juga sama belajar. Kemudian di dalam perencanaan sumber daya manusia itu sendiri, apa yang paling penting menurut Anda yang harus diperhatikan dalam merencanakan sumber daya manusia itu sendiri? Nah, hal apa saja yang menurut Anda yang paling penting untuk diperhatikan? Contoh Misal dalam satu kantor gitu atau dalam satu organisasi, Anda ingin atau memiliki satu tujuan, entah misalkan mengembangkan perusahaan atau mengembangkan ide bisnis. Nah maksudnya itu perencanaan sumber daya manusia yang seperti apa yang akan Anda terapkan? Misalkan Anda punya bisnis ini, coffee shop seperti itu. Nah